Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Kita mau mulai ibadah kita. Pada pagi hari ini, kita mau sama-sama menyanyikan pujian Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi kita mau nyanyikan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapa di dalam sorga, segala puji syukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk beribadah, menyembah dan memuji, membesarkan nama-Mu, juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memuji, mari Tuhan kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang keluar dari lidah bibir kami semua Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, baik yang memimpin pujian maupun yang menyampaikan sabda-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur di mana virus corona melanda Indonesia ini Tuhan, tetapi anak-anak-Mu tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap Tuhan mengikuti anjuran pemerintah yang sudah ditetapkan bagi kami anak-anak-Mu di Indonesia. Terima kasih, berkati kami semua, seluruh jemaat-Mu Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan, di mana anak-anak-Mu juga berbakti pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita akan memuji bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku.
percaya akan Dia, Sang Perisai itu. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang maha tinggi. Kita nyanyikan sekali lagi, satu lagi lagu Tak Pernah Kecewa Mengiringi Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, manis bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, manis bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, manis bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Oke, tetap kita iring Tuhan, ya. Kita tidak pernah kecewa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Gelombang badai tetap ada, gelombang badai tetap ada, sakit, kesusahan mungkin tetap ada, ya. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang beracara atas kita, ya. Kita mau nyanyikan sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau nyanyikan Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ya. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
saudara. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh bersekutu yang dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam surga untuk menyembah kepada Kristus. Terima kasih kami masih boleh beribadah, terima kasih kami masih bisa mendengarkan firman, terima kasih kami bisa memuji Engkau. Tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau telah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kami. Tuhan, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar boleh mengubah hidup kami. Bukan firman yang begitu keren, bukan firman yang begitu hebat yang kami mau dengar. Bukan firman yang juga terlalu remeh, bukan firman yang membuat kami menghina firman itu. Tetapi firman yang berasal daripada kehendak-Mu sendiri. Firman yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman yang ingin supaya jemaat-Mu boleh mengerti. Bukan firman yang mengawang-awang yang kami tidak mengerti. Bukan firman yang
hanya mempraktikkan sesuatu yang sebenarnya tidak membuat kami menjadi semakin mengenal Engkau. Tetapi biarlah firman ini boleh mengubah dan melihat kemuliaan-Mu. Pimpin kami, di dalam kami boleh mendengarkan firman. Pimpin kami supaya kami boleh mempunyai tanah hati yang baik. Pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman-Mu walaupun kami di rumah masing-masing. Pimpin kami untuk kami mendengarkan firman dengan hormat. Pimpin kami mendengarkan firman seperti kami mendengarkan suara Tuhan. Pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan sesuatu dari firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan pimpin hamba-Mu ini ya Tuhan. Dia yang hina, dia yang tidak layak untuk menyampaikan firman Engkau mau pakai. Kiranya untuk firman-Mu boleh disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan perkenanan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, saya akan membahas tentang bagi saya ini penting ya Bapak Ibu ya, tentang kebangkitan lagi, kebangkitan dan ciptaan baru. Mengapa saya membawakan ini? Karena banyak hal yang kita sampaikan terkadang tidak sampai kepada mengapa sih Kristus harus bangkit. Malah terkadang orang menyampaikan firman tentang kebangkitan, mereka berfokus kepada satu keuntungan yang sangat duniawi ya Bapak Ibu ya. Mungkin seperti kita Kristus mati dan bangkit supaya kita jadi orang kaya. Itu saya pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Saya bukan ngarang-ngarang ya. Pada hari Paskah saya dengar, kenapa Tuhan mau ini? Supaya ketika dia bangkit, kita boleh menjadi sukses. Kita boleh menjadi orang yang hebat. Kita boleh menjadi superhero gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi bukan itu pesannya. Atau kembali lagi pesan kita kepada kematian lagi. Tetapi pesan daripada kebangkitan kita tidak punya. Apa makna? Mengapa Kristus bangkit? Kembali lagi ke kematian, kesengsaraan. Karena apa? Kita tidak mempunyai satu satu pemikiran atau satu konsep tentang apa ya itu yang disebut dengan kebangkitan. Karena terkadang memang banyak daripada kita juga salah mengartikan kebangkitan. Saya menjadikan ini tuh sebagai satu saya akan membahas mengapa Kristus bangkit, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih korelasi dari Kristus bangkit dengan perjanjian lama? Apakah perjanjian lama pernah mengisahkan tentang kebangkitan Kristus, atau sebenarnya ini hanya pemikiran orang Kristen? Lalu bagaimana Kristus bangkit dan keadaannya itu seperti apa? Waktu Kristus bangkit itu, lalu nanti kita tuh berbagiannya seperti apa sih? Nah itu yang akan saya bahas ya Bapak Ibu. Lalu aplikasi kepada kita itu bagaimana? Nah ini yang bagi saya kita belum dapat ya selama ini ya. Mengapa Kristus bangkit? Lalu Bapak Ibu, Alkitab itu harus punya alur yang jelas. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu dia mempunyai benang merah yang sama. Jangan sampai waktu kita mengerti, kita itu terpisah. Apa yang diharapkan oleh gereja abad mula-mula atau sebelumnya, kita tidak mengerti sekarang. Nah ini yang bahaya. Kita harus mengerti betul apa yang gereja awal-awal itu percaya tentang kebangkitan. Bapak Ibu, di dalam konsep kita tentang kebangkitan, jangan-jangan arti kebangkitan itu adalah waktu kita mati, kita ke surga. Udah. Waktu kita mati, kita itu ke surga. Disebut, dibilang life after death. Ya. Life after death. Artinya kehidupan sesudah kematian. Tetapi kebangkitan bukan demikian. Kebangkitan menurut N.T. Wright dibilang gini. Life after life after death. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu kita mati,
Waktu kita mati, kita akan pergi ke surga. Tetapi itu bukan tujuan akhir kita di surga. Yaitu adalah kebangkitan tubuh. Itulah akhirnya. Jadi jangan berpikir tujuan akhir daripada hidup kita itu pergi ke surga. Lalu di dunia ini nggak penting. Nah, Bapak Ibu, menjadi tidak relevan kekristenan jikalau kita coba kembali ke awal ya Bapak Ibu. Waktu dunia diciptakan oleh Allah. Amat baik, baik, sampai amat baik ya Bapak Ibu. Ini ciptaan amat baik. Lalu manusia diberikan tugas di dunia ini. Manusia diberikan tugas di dunia ini untuk memelihara, untuk merawat, mengembangkan dunia ini. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Kristus menebus Bapak Ibu. Lalu waktu Kristus menebus, tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kita ke surga. Bapak Ibu merasa ada yang janggal kan? Jikalau kita diciptakan di dunia ini untuk memelihara dunia ini, waktu kita ditebus, kita tinggalin dunia ini. Maka N.T. Wright bilang lagi Bapak Ibu, kita ditebus bukan dari dunia ini. Salvation to the world. Jadi dia bilang gini, kita ditebus bukan keluar dari dunia ini, tetapi keselamatan itu datang kepada dunia ini. Jadi penebusan yang dikerjakan itu adalah sebenarnya untuk dunia ini. Maka sebenarnya beberapa orang-orang Reform atau Calvinis di dalam menafsirkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal. Dunia ini mereka berpikir, orang-orang Reform berpikir itu adalah orang-orang dunia itu bukan tentang manusia, seluruh manusia. Jadi gini Bapak Ibu, menurut orang Reform, dunia itu tentang umat pilihan. Kata dunia ini tentang umat pilihan. Itu bukan Bapak Ibu. Tetapi dunia ini ya dunia ini. Allah yang cinta anaknya menebus dunia, yaitu keseluruhan dunia ini. Tuhan ingin membuat dunia ini kembali dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Ini poin penting ya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita menjadi orang Kristen, bukan acuh tidak acuh terhadap dosa, acuh tidak acuh terhadap pengajaran yang salah, acuh tidak acuh kepada pemerintahan yang salah, acuh tidak acuh kepada sains yang menolak Kristus, acuh tidak acuh kepada segala sesuatu. Pokoknya nanti saya ke surga. Bapak Ibu, kalau ini logika ya Bapak Ibu ya, Tuhan menciptakan dunia ini, lalu kita dibawanya keluar Bapak Ibu. Contoh, dikasih contoh gini ya Bapak Ibu ya. Mobil mogok. Mobilnya mogok. Terus ditelepon. Halo, bisa datang nggak tolong beresin mobil saya? Nah, yang itu datang tuh. Orang bengkelnya datang, atau Bapak Ibu lebih seneng gini. Kita, aduh mobil gue mogok nih, gimana ya? Terus ada orang di sebelah kita ngomong gini, tenang, nanti mobil nggak akan pernah mogok. Di dunia nanti itu mobil nggak akan pernah mogok. Bapak Ibu lebih senang. Sekarang pertanyaannya gini, ini dunia sekarang gimana? Ini mobil saya gimana nih? Yang mogok nih mau diapain? Ya udah, pokoknya nanti. Nanti itu hidupnya enak di surga. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kristus mati dan bangkit. Kematian Kristus mengalahkan maut, dan kebangkitannya itu memulai suatu ciptaan baru. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Kristus harus bangkit, karena itu dia memulai ciptaan baru dan menjadi raja atas semesta. Dan di sini dikatakan bahwa the new creation and justice itu satu ya Bapak Ibu. Jadi di dalam ciptaan Tuhan dan kebenaran itu ada satu. Waktu kebangkitan ini tentang politikal Bapak Ibu, tentang politik, yaitu Kristus menjadi raja yang telah dimatikan, yang telah dihancurkan, tetapi ternyata dia bangkit Bapak Ibu. Artinya apa?
Artinya suatu saat raja ini yang akan memerintah seluruh universe ya Bapak Ibu ya. Saya mau bilang surga dan bumi itu sebagai universe ya Bapak Ibu. Surga dan bumi itu akan dipimpin oleh Kristus untuk menghancurkan siapa yang jahat, siapa yang tidak adil, siapa yang selama pemerintahannya kejam, siapa yang selama pemerintahannya sembarangan. Jadi ada relevansinya Bapak Ibu ketika Kristus bangkit. Bukan hanya ketika Kristus bangkit, lah nanti kita ke surga loh. Tidak. Ketika kita mengerjakan sesuatu Bapak Ibu dengan maksimal, dengan cinta kepada Tuhan, dengan sesuatu yang sungguh-sungguh sesuai dengan firman, itu tidak akan hilang. Ada yang continue, ada yang discontinue, ada yang berlanjut, ada yang hilang. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti kalau yang jahat itu akan dihilangkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita menegakkan keadilan, bagaimana kita menciptakan sesuatu keadilan, bagaimana membuat susunan tatanan yang baik, itu akan berlanjut dan akan menjadi satu menjadi sesuatu yang akan berlanjut di langit baru dan bumi yang baru. Sehingga ya Bapak Ibu ya, dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan disempurnakan waktu Kristus datang. Jadi kalau ada sesuatu yang salah ya Bapak Ibu di dalam tempat kerja Bapak Ibu nggak bisa diem dan tersenyum aja. Ya udahlah, memang di dunia ini jahat. Di dunia ini tuh nggak ada yang baik. Yang baik tuh di surga. Bapak Ibu, sebenarnya konsep tentang kita pergi ke surga itu dari mana sih? Apakah kekristenan mengajarkan demikian? Bapak Ibu, kalau mau ada PR ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu cari di mana akhir hidup kita adalah surga. Coba cari. Supaya kita saling buktikan gitu ya. Akhir hidup kita tuh di surga selama-lamanya. Atau sebenarnya akhir hidup kita adalah di sini. Yaitu bukan di sini dalam keadaan dunia yang kacau, tetapi waktu Allah turun dan menyempurnakan dunia ini, di mana langit dan bumi itu bersatu. Langit itu kalau dikatakan adalah surga ya Bapak Ibu ya. Di dalam bahasa Inggris langit itu selalu ditulis heaven. Bagaimana surga dan bumi itu bersatu Bapak Ibu? Itulah new creation. Dan kita membawa new creation itu ciptaan baru ya Bapak Ibu, ke dalam dunia ini. Dan yang nanti akan disempurnakan oleh Kristus di saat kedatangannya yang kedua. Nah, pada saat kita percaya kepada Kristus, kita juga menjadi satu bagian, menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Di sini ditulisnya di mana? Di dalam 1 Korintus 5 ayat 15 sampai 17, Galatia 6 ayat 14 sampai 15, manusia baru. Di Efesus 4 ayat 21 sampai 24, di Kolose 3 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu, saya memberi bocoran dulu ya. Ciptaan yang baru itu bisa terjadi di mana? Pertama, di keluarga. Karena Efesus 4 berbicara tentang manusia baru, lalu di Efesus 5 berbicara tentang istri dan suami, keluarga. Kita bisa menciptakan dunia baru ini di dalam keluarga. Nanti saya akan jelaskan di bawah ya Bapak Ibu. Ini menarik. Saya beberapa minggu ini selalu memikirkan ya. Terkadang saya berpikir ya, kalau Kristus mati oke. Tetapi mengapa dia harus bangkit? Mengapa kita perlu tubuh ya? Apakah manusia itu ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, waktu Kristus mati, dia bangkit, ada Kristus bangkit, ada terus Kristus mati di dalam kubur, atau kuburnya kosong. Sehingga kalau di dalam konsep pengertian kita, ciptaan yang baru itu bukan begini ya Bapak Ibu ya. Ini ciptaan, ini hilang, terus ada ciptaan baru. Bukan demikian. Menurut Alkitab ya Bapak Ibu ya. Ini ada ciptaan, rusak, hilang, ada ciptaan, Tuhan ciptakan yang baru. Enggak. Buktinya apa? Buktinya ibu sama saya deh. Bapak Ibu dan sama saya.
Kita ciptaan baru nggak? Kita ciptaan baru. Kita manusia baru nggak? Manusia baru. Tetapi, apakah Endrimon yang lama itu halo Endrimon yang lama, dan ketemu Endrimon yang baru halo Endrimon yang baru? Enggak kan? Saya yang lama dibaharui, disempurnakan. Inilah ciptaan baru menurut Alkitab. Sehingga jangan kita berpikir satu hal yang abstrak ya Bapak Ibu, yang kita nggak mengerti, yang Alkitab tidak katakan, tetapi kita berusaha untuk memperoleh itu, padahal sebenarnya Alkitab nggak katakan. Kita tinggal di dalam surga untuk satu kebahagiaan selama-lamanya. Itu bukan Kristen, tetapi Plato. Plato itu adalah bagaimana tubuh ini tuh jahat. Nah, ini Gnostik ngambil dari Plato ya Bapak Ibu ya. Tubuh ini jahat. Tubuh ini jahat, maka yang indah itu adalah dunia roh, atau kalau Plato bilang dunia ide. Tetapi kekristenan tidak demikian. Tubuh ini ketika memang menjadi lemah, tetapi nanti akan disempurnakan, akan memperoleh tubuh yang baru itu, yang telah dibangkitkan itu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya sama omongan saya, ya cek sendiri. Cek sendiri menurut Alkitab. Kalau nggak setuju, boleh tanya ke saya. Kalau memang saya salah, saya revisi gitu ya. Tetapi saya berani jamin 100% bahwa kita akan dibangkitkan di dalam tubuh yang baru. Bahwa setelah saya mati dan saya akan ke dalam surga. Ngapain sih di surga? Di surga kita mengeluh kepada Kristus, berdoa kepada Kristus. Kapan keadilan engkau berikan? Berapa lama lagi? Ini ada di mana Bapak Ibu? Wahyu. Roh-roh jiwa itu mengadu kepada Allah. Kapan dunia ini, kapan engkau akan datang untuk menghancurkan yang jahat? Kepala-kepala yang dipenggal. Bapak Ibu, kita itu nanti akan memperoleh tubuh yang baru, tubuh yang apa ya Bapak Ibu? Jadi tubuh ini tuh nggak apa ya? Nah, N.T. Wright bilang gini, sangat aneh sekali jikalau kita melakukan dosa dalam tubuh ini, tapi dihakiminnya nggak berdasarkan tubuh. Ngerti nggak Bapak Ibu ya? Nah, saya berbuat dosa dalam tubuh nih, tapi saya dihakimi masuk neraka atau masuk surganya nggak pakai tubuh. Make sense gak Bapak Ibu? Makanya kalau Bapak Ibu berpikir yang penting hati, tindakan gak terlalu penting, itu nggak tahu saya ajaran dari mana. Tetapi segala sesuatu itu berkait erat Bapak Ibu. Dan ini juga unik ya Bapak Ibu. Kristus waktu menebus pakai tubuh gak? Pakai tubuh. Apakah selama Katolik percaya ini ya Bapak Ibu? Katolik selama 3 hari itu dia tuh masuk neraka katanya ya, masuk neraka. Itu yang disebut sebagai turun ke dalam kerajaan, masuk ke neraka sama 3 hari, tapi dia bangkit lagi keluar dari neraka itu. Nggak gitu. Artinya turun, ini iman rasuli ya. Gebis pun percaya Bapak Ibu. Gebis pun percaya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Maksudnya apa ya turun ke dalam kerajaan maut? Bukan dia menginjili di dalam neraka, atau bukan dia ada di dalam neraka lalu dia bisa bangkit, tidak. Yaitu apa? Dia siap, dia dengan rela turun kepada kematian. Dia mau sampai mati, itu maksudnya turun ke dalam kerajaan maut, sampai dia mengalami maut. Tapi pakai tubuh gak? Pakai tubuh. Waktu bangkit, tubuhnya, kuburnya kosong gak? Kosong. Tetapi dengan rupa yang berbeda, yang tidak dikenal. Yang di dalam Yohanes ketemu Maria Magdalena, disangkain tukang kebon. Karena apa? Tidak dikenal, tidak diketahui. Tetapi bisa makan dengan tubuh yang sama itu. Ya Bapak Ibu ya. Ini saya harus jelaskan supaya clear pemikiran kita, jangan mengawang-awang. Pada saat itu ketika percaya kepada Kristus, kita juga adalah makhluk yang baru. Di sini dimulai segala sesuatu ciptaan baru itu. Ya tadi saya udah jelaskan bahwa kejadian menciptakan dunia, lalu akhirnya nggak pakai dunia, dunianya hilang, lalu saya di surga.
Menurut saya ada kejanggalan di dalam pemikiran kita jikalau kita memikirkan akhir hidup kita adalah di surga, bukan di dunia ini. Nah, lalu apa sih keselamatan itu ya? Keselamatan itu adalah bagaimana kita menjadi ciptaan, kembali kepada ciptaan baru lagi, Bapak Ibu. Kembali kepada ciptaan baru, Ciptaan baru ini mengembalikan posisi kita ke semula itu, yang dimana kita memerintah. Waktu di Kejadian kita memerintah dan menaklukkan, memelihara dunia ini ya Bapak Ibu ya. Menguasai, aduh susah kalimat itu nggak keluar. Menguasai dunia ini. Waktu manusia jatuh, manusia nggak bisa menguasai dunia ini. Karena apa? Waktu manusia jatuh, manusia pun dikuasai ular. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi waktu Kristus bangkit, dia menghancurkan kepala ular. Di situ mulai momen yang baru, yaitu apa? Kita berkuasa dan Kristus menjadi raja. Nah, di sini kita memulai. Artinya apa sih Bapak Ibu? Kebangkitan Kristus itu, yaitu bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam tempat kerja, baik di dalam ibadah, baik di dalam gereja, baik di dalam sastra, baik di dalam sains, baik di segala bidang, baik di dalam segala bagaimana kita bertindak, harus ciptaan baru dan harus sesuai dengan firman. Inilah ciptaan baru. Maka ada sebut, "This is my father's world." Inilah dunia Bapakku. Yang akhirnya dibilang, "The battle is not done." Peperangan ini belum selesai. Sampai akhir apa? Surga dan bumi menjadi satu, Bapak Ibu. Pertandingan kita belum selesai. Kita harus berjuang. Makanya Bapak Ibu ya, kalau di dalam satu gereja gitu ya, berantem, tersinggung, aduh, itu tuh gak bisa jadi manusia baru gitu ya. Kita tuh masih berantem untuk hal-hal sepele gitu ya. Ditegur tersinggung, ditegur marah, emosi, terus masih mau dihargai, nggak mau melayani. Saya hebat, saya orang kaya nih, hebat. Aduh, kayak gitu nggak bisa jadi ciptaan baru. Ini tuh terlalu jauh. Padahal sebagai orang Kristen, kita harus menghadirkan ciptaan baru itu di dalam segala tempat. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam segala tempat. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam segala bidang. Dan kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Maka ya Bapak Ibu ya, jikalau seseorang tidak bekerja, nganggur gitu, itu gak ada tempat di kerajaan Allah Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk bekerja. Itu maksud saya, kita diciptakan untuk bekerja. Gak ada itu tempat. Jadi nanti di langit baru nonton TV, gak bisa. Nggak ada kita nonton TV di langit baru, bumi baru, ongkang-ongkang kaki, nggak bisa Bapak Ibu. Di langit baru, bumi baru, kita menghadirkan kemuliaan Allah di segala bidang. Ini penting. Nah, lalu saya mau bahas, supaya jelas ya Bapak, bahwa ini ada alur ya Bapak Ibu. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada alur. Di mana disebutkan kebangkitan. Lalu apa sih makna kebangkitan yang diambil dari perjanjian lama gitu ya? Salah satunya adalah waktu kita buka ya Bapak Ibu ya, Matius 16 ayat 1 sampai 4. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Kemudian datanglah seorang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu
tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Maksudnya tanda Nabi Yunus apa ya Bapak Ibu? Saya mau korelasikan Kristus dengan Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus kan membangkang ya, Kristus taat. Tetapi kalau kita mau lihat adalah waktu Kristus mati, dia mati sebagai pemberontak. Sehingga ini ada korelasinya Bapak Ibu, Yunus dengan Kristus. Dan waktu dia keluar daripada perut ikan, dan Kristus bangkit pada hari ketiga, apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, Yunus memberitakan kepada orang Niniwe di luar Israel. Dan waktu Kristus bangkit, Injil kepada seluruh dunia. Inilah poin penting Bapak Ibu, jikalau Kristus tidak bangkit, Injil tidak keluar kemanapun. Bapak Ibu nggak akan, Asia tidak mungkin kita percaya kepada Kristus. Bapak Ibu bersyukur nggak Kristus bangkit? Atau kita percaya Kristus bangkit, mati masuk surga? Tidak. Kristus bangkit seperti Nabi Yunus, memberitakan Injil kepada seluruh dunia dan orang menjadi percaya. Ini Injil. Sehingga make sense ya Bapak Ibu ya. Indah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nggak nemuin keindahannya, berdoa, lalu Tuhan ampuni saya. Karena kita tidak bisa melihat kelanjutan cerita daripada yang harus diberikan firman. Makanya firman Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil firman hanya sekedar kita berdoa, Tuhan apa yang kau ingin katakan? Wah, saya bisa lakukan. Mengasihilah. Atau apalagi, memberi. Kalau Bapak Ibu hanya itu, Alkitab tuh nggak perlu setebel ini gitu ya. Kita harus mengerti keseluruhannya. Lalu kalau kita mengerti kebangkitan Kristus, apa sih relevansinya? Kayaknya cuma ngerti doang, enggak. Bapak Ibu jikalau mengerti secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa melihat keindahan Allah. Bagaimana dia menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, jikalau Kristus nggak bangkit, nggak mungkin kita bisa percaya Yesus yang kita sembah-sembah sekarang. Kita mungkin masih nyembah pohon Bapak Ibu. Mungkin kita masih nyembah HP sekarang. Tapi karena Kristus bangkit, karena Yunus ketika dia keluar, dia mau memberitakan firman di luar daripada Israel. Sama halnya, ketika Kristus bangkit, Injil keluar daripada Yerusalem dan sampai ke ujung dunia. Dan bukti kebangkitan di dalam perjanjian lama ada nggak? Apakah pengharapan Yahudi tentang kebangkitan? Apakah Yahudi juga percaya, oh yaudah nanti kita mati ke surga? Enggak Bapak Ibu. Ternyata di abad pertama dipercaya Yosefus itu adalah ahli sejarah abad pertama waktu Yesus ada, dia juga ada tuh Yosefus itu. Dia ahli sejarah. Dan percaya bahwa kebangkitan orang mati itu dipercaya oleh Farisi. Saduki nggak percaya. Ayatnya mana? Yeskiel 37. Yeskiel 37 berkata tulang-tulang ini akan dinafaskan kembali. Ini bukan satu kiasan saja ya Bapak Ibu. Ini bukan satu kiasan bahwa bahwa Israel itu akan dibangkitkan dan berjaya. Bukan begitu aja, tapi akhirnya mati nanti masuk surga. Bukan gitu. Waktu dikatakan tulang-tulang itu akan ada urat-urat dan akan dinafaskan kembali. Secara kiasan memang untuk membuktikan bahwa orang Israel yang dibuang akan bangkit kembali, akan memerintah, mempunyai kerajaannya lagi. Tetapi ada hal yang penting menurut tafsiran rabi-rabi pada saat itu, pada saat zaman Yahudi, rabi-rabi Yahudi, bahwa memang ada kebangkitan tubuh yang mereka percaya. Dan ini harus berlanjut sampai dipercaya oleh Paulus. Jadi gini Bapak Ibu, Yahudi percaya bahwa ada kebangkitan tubuh. Paulus di mana sih? 1 Korintus 15. Dia percaya ada kebangkitan tubuh. Lalu Irenaeus percaya ada kebangkitan tubuh. Irenaeus itu bapak gereja setelah Paulus. Paulus ada Irenaeus,
Lalu saya lupa lagi siapa lagi ya Bapak Ibu. Tetapi salah satu Bapak gereja yang saya ingat adalah Irenaeus. Percaya tentang kebangkitan tubuh. Sehingga akhir dari hidup kita itu bukan surga, saya ingatkan lagi. Tetapi kebangkitan tubuh. Sehingga apa yang membuat saya terkadang juga berpikir tentang opa saya? Yaitu akan ada kebangkitan tubuh. Opa saya akan hidup. Sekarang dia sedang berdoa di sana bagaimana keadilan Allah di dunia ini boleh dinyatakan. Tetapi kebangkitan tubuh itu akan terjadi waktu Kristus datang. Wah, indah ya Bapak Ibu. Jadi kita hidup bukan sebagai roh yang melayang-layang yang gak jelas gitu ya. Roh yang bertubuh. Jadi waktu kita mati kita punya roh yang bentuk tubuh, enggak. Tetapi tubuh ini akan kembali. Manusia itu apa sih? Manusia itu adalah tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa dan roh itu ya gitu ya Bapak Ibu ya. Tubuh dan jiwa itu disebut manusia. Jika roh doang itu nggak bisa dibilang manusia. Karena waktu Allah menciptakan tubuh dan manusia. Tubuh dan jiwa, sorry Bapak Ibu. Nah, lalu saya udah jelaskan ya Bapak Ibu ya semuanya. Semoga Bapak Ibu mengerti ya. Semoga saya nggak terlalu cepat ngomongnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Lalu keadaan tubuh kita itu seperti apa sih? Sama seperti Kristus waktu dibangkitkan. Loh, berarti nanti kalau saya ketabrak Bapak Ibu, terus muka saya bopeng, berarti muka saya tetap bopeng dong. Seperti kalau Bapak Ibu lihat Michelangelo lukisan tentang The Last Judgment. Bapak Ibu boleh cek ya di HP. Last Judgment painting Michelangelo. Di situ Bartolomeus bawa kulitnya Bapak Ibu. Ada gambar kalau Yesus di sini sambil gini, sebelah kiri sini ada Maria, yang megang kunci itu Petrus. Tapi ada di bawah Petrus itu ada yang megang kulit. Itu Bartolomeus. Dari lukisan itu. Wah, berarti kalau kita mati kita harus bawa kulit kita dong kalau kita dikuliti. Kalau mata saya dicongkel, saya bawa mata dong. Enggak Bapak Ibu. Kita akan tetap dalam keadaan tubuh yang sebagaimana seharusnya. Loh kok Kristus tangannya bolong? Gak hilang tuh. Bapak Ibu di sini penting yang kita harus mengerti. Kematian para martir tidak lebih mulia daripada kematian Kristus yang menebus segala zaman. Maka ini akan terus menjadi tanda kemuliaan. Indah nggak Bapak Ibu? Jawab. Nah, indah. Indah sekali kita mengerti konsep ini. Aduh Bapak Ibu. Ini tuh bukan hanya sekedar doktrin-doktrin yang apa ya? Yang gak bisa kita hidupi. Ini tuh keindahan yang membuat kita kagum kepada Allah. Mengapa engkau masih melihat saya yang berdosa? Kecuali Bapak Ibu gak merasa diri berdosa ya. Ya itu gak ada indah-indahnya. Tetapi jika kita berdosa, kok mau ya Kristus mati? Oh mau ya Kristus memberitakan kepada seluruh dunia? Kok mau saya yang inah ini? Saya yang menyembah uang. Saya yang cinta uang, Tuhan mau tebus. Lalu bangkit memilih saya. Wah itu indah sekali Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, waktu Kristus bangkit, ini penting Bapak Ibu. Waktu Kristus bangkit, dia bangkit daripada dirinya sendiri. Waktu dia mati, dia 3 hari bangkit. Itu karena dirinya sendiri yang memberi kuasa kepada dirinya sendiri untuk dia bangkit. Atau Allah Bapa atau Allah yang membangkitkan dia. Atau sebenarnya ketiga-tiganya. Coba Bapak Ibu jawab. Coba di sini jawab. Kira-kira Kristus bangkit itu tubuh dia sendiri dia mau bangkitin atau dia dibangkitkan oleh Allah? Kan dia Tuhan, jadi dia bisa bangkitin sendiri. Coba jawabannya apa? Dua-duanya dibangkitkan oleh Tiga-tiganya. Berarti Yesus bangkit sendiri, ini bangkit sendiri. Nah, mereka bilang tiga-tiganya Bapak Ibu. saya Allah doang. Allah doang. Yang benar kalau menurut Alkitab Allah doang. Buktinya apa? Buktinya apa Bapak Ibu?
Oh, berarti Yesus gak berkuasa dong. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan Kristus jadi. Bapak Ibu gini ya. Ya ini juga konsep yang penting. Saya Allah. Lalu saya nggak mau. Dia sedang apa ya Bapak Ibu? Tidak memakai kuasa untuk membangkitkan. Pertanyaannya gini. Kalau dia bisa membangkitkan pakai dirinya sendiri. Bagaimana caranya kita dibangkitkan? Saya harus bangkit diri saya sendiri. Nggak bangkit-bangkit. Bapak Ibu berusaha bangkit-bangkit, nggak bisa bangkit. Sehingga dia memang tidak memakai kuasanya untuk bangkit. Saya tulis di sini banyak banget ayatnya Bapak Ibu. Kisah Rasul 2 ayat 32. Dia dibangkitkan oleh Allah. 3:15. Dia dibangkitkan oleh Allah. 4 ayat 10. Allah membangkitkan dia. Ayat 10, Kisah Rasul 10 ayat 10. Allah membangkitkan dia. Roma 6 ayat 4. Roh Kudus juga membangkitkan. Oleh Roh dia dibangkitkan. 7-4 dibangkitkan. Gak ada yang bilang saya bangkitkan. Di dalam 1 Korintus 15, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tidak dibangkitkan. Artinya apa? Bukannya, wah berarti Allah, Yesus gak berkuasa dong. Ini gak ngomongin, berarti dia gak mampu. Bukan masa gak mampu. Dia tidak memakai kuasa itu untuk menjadi sama dengan kita, supaya kita dibangkitkan. Waktu kita dibangkitkan, Allah yang bangkitkan. Indah gak Bapak Ibu? Kalau nggak indah, Bapak Ibu berdoa minta ampun. Tolong lihat supaya saya bisa lihat kemuliaan-Mu pada saat Engkau membangkitkan. Saat kebangkitan boleh dilihat. Bapak Ibu, sehingga ketika kita berpikir bahwa sama halnya dengan Engkau mampu menyembuhkan, bukan masalah mampu. Yesus mampu nggak bangkitin sendiri? Mampu, malah mampu. Emang saya nggak bisa bawa malaikat untuk hancurin mereka? Bukan masalah mampu nggak mampu. Dia tidak melakukan itu untuk menjadi sama dengan kita supaya waktu kita dibangkitkan, Allah yang bangkitkan kita. Dan kita nah ini juga masuk ke doktrin pembenaran ya. Karena dia melihat Kristus, maka kita juga dibangkitkan seperti Kristus. Waduh, indah sekali ya Bapak Ibu. Korelasi kalau Bapak Ibu pindah agama gitu ya, gak indah deh hidupnya. Bapak Ibu pindah agama gak indah. Surganya aja aneh. Aduh, pokoknya kalau pindah agama udahlah. Makanya saya menjelaskan sedemikian rupa supaya apa sih? Supaya Bapak Ibu bingung. Bukan supaya saya kelihatan hebat. Gila sih, emang pintar pisan. Tidak. Supaya apa? Bapak Ibu bisa melihat keindahan Alkitab. Biar Tuhan uji hati saya untuk saya kelihatan hebat, bukan. Alkitab itu indah. Alkitab itu buku kehidupan kita. Bagaimana makanya Bapak Ibu, setiap orang harus mengerjakan panggilannya sebagai ciptaan yang baru. Saya nggak peduli. Bapak Ibu itu kerjaannya apa? Kalau Bapak Ibu adalah seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga. Sepertinya nggak dapat uang, memang bukan itu permasalahannya. Apa yang menjadi panggilan kamu? Di situ kamu harus menghadirkan ciptaan baru. Sekarang ibu rumah tangga menghasilkan uang nggak? Enggak. Tetapi bagaimana dia menjadi ibu rumah tangga yang boleh mendidik anaknya, yang boleh menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, menjadi ibu yang menjadi seperti jemaat. Lalu kalau kita pendeta, bagaimana kita menjadi pendeta? Walaupun semiskin-miskinnya kita jadi pendeta, gak bisa makan, cuman makan kayak nasi sama garam. Tetapi bagaimana engkau menciptakan ciptaan baru di dalam ini? Kalau Bapak Ibu sebagai seorang ekonom, Bapak Ibu sebagai seorang mahasiswa, Bapak Ibu nggak ada yang jadi mahasiswa, anak adik-adik jadi mahasiswa atau jadi sekolah, bagaimana engkau menciptakan ciptaan baru di sekolahmu? Karena apa? Waktu Kristus bangkit, ciptaan baru telah mulai berjalan. Telah mulai kita harus hadirkan. Ini yang disebut dengan already not yet. Kerajaan itu udah datang, tetapi belum penuh datangnya. Yaitu apa? Kita ini. Allah itu, makanya Bapak Ibu, kita bait Allah. Allah itu tinggal di dalam diri kita. Tinggal, sehingga apa? Kita tuh udah bisa memberikan ciptaan baru karena Allah ada di dalam kita. Bait Allah. Di dalam pengertian tabernakel, perjanjian Allah itu berdiam di sana. Waktu kita adalah bait Allah.
dia berdiam. Tubuh loh Bapak Ibu ya. Sehingga nggak mungkin kita ke surga tanpa tubuh, padahal tubuh itu adalah bait Allah. Coba Bapak Ibu, mari kita rombak segala pikiran kita tentang kekristenan yang hanya memikirkan suatu hal yang abstrak, suatu hal yang hanya mementingkan diri, yang berfokus kepada diri, yang hanya memikirkan tentang kekayaan dan kesuksesan. Mari kita buang dan kita menuju kepada satu ciptaan yang baru yang lebih indah. Nah ya Bapak Ibu ya, dibangkitkan oleh Allah sehingga kita hanya bergantung kepada Allah. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kita melakukan tubuh tapi dihakimi dengan tidak tubuh, itu tidak masuk akal. Nah, lalu saya akan masuk ya Bapak Ibu ya ke dalam aplikasi. Aplikasi apa sih di dalam kekristenan? Ciptaan baru ini aplikasinya kemana ya Bapak Ibu ya? Ciptaan baru atau menjadi manusia baru, pekerjaan kita tidak menjadi sia-sia. Apa yang kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan firman, maka akan berlanjut di langit baru dan bumi baru. Tetapi sesuatu yang jahat akan dipotong dan dibuang. Ya Bapak Ibu ya. Lalu aplikasinya di mana sih? Yaitu pernikahan. Nah, di sini nih Bapak Ibu, pernikahan. Pernikahan menjadi ciptaan baru dan manusia baru. Di dalam Efesus 4 disebutkan menjadi manusia baru. Di Efesus 5 di Efesus 5 berbicara tentang suami istri. Bapak Ibu, ciptaan baru itu tuh nggak usah jauh-jauh, nggak usah, maksudnya harus apa ya? Harus seperti Ahok gitu ya. Tetapi ciptaan baru itu adalah di rumah tangga kita sendiri. Yaitu apa ciptaan baru? Ini konsep ini ditemukan pada saat kita menjadi ciptaan baru. Yaitu apa? Suami menjadi kepala, istri menjadi tunduk secara sukarela. Nah, Bapak Ibu, kita buka aja ya biar lebih mantap ngeliatnya. Efesus 5 ayatnya yang ke 22. Yang kedua-dua dan ayatnya yang ke sampai ke ini dulu aja ya, ke-24 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bapak Ibu, saya tulis, laki-laki menjadi seperti Kristus, berusaha menyempurnakan jemaat, mau berkorban, memerintah di dalam keluarga yang kecil. Bapak Ibu, kata memerintah itu nggak bisa dipisahkan dengan kebenaran ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya agak kurang setuju ya, walaupun saya belum menikah ya. Seseorang berkata, ini karena sering banget terjadi ya Bapak Ibu ya. Bentar nih ya, saya lanjutkan dulu. Memerintah di dalam keluarga kecil sehingga harus ada kebenaran, keadilan, murka, cinta kasih, dan rendah hati dan lain-lain. Jelas kalau istri salah jangan gampang minta maaf. Karena apa? Kita tidak menjunjung kebenaran. Kita tidak menjunjung tinggi kebenaran. Jikalau istri salah, kita harus tegaskan kamu salah dan kita harus membenarkan dia. Maksudnya membenarkan bukan yang salah dibenarkan, bukan. Kita harus mengkoreksi dia. Kamu harus berubah, kamu harus ini. Karena apa? Kita adalah Kristus yang membuat jemaat, menyempurnakan jemaat. Didik dengan firman, menyatakan teladan. Ini juga penting. Kalau kita Kristus, tetapi hidupnya seperti Lucifer, itu nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita Kristus, hiduplah seperti Kristus.
Nah, di sini juga ada konsep Tritunggal. Indah nih Bapak Ibu. Di dalam keluarga ya, saya nggak bilang hanya suami. Tritunggal itu adalah bagaimana kita men-share salah satu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, men-share kemuliaannya. Sehingga apa? Sama halnya dengan kita keluarga, bagaimana kita saling men-share kemuliaan kita, saling membagi keindahan, saling membagi. Selalu di dalam konsep Allah Tritunggal itu saling membagi, saling memberikan cinta kasih. Sehingga apa? Kita tidak menuntut cinta kasih, tetapi kita membagikan cinta kasih. Ini konsep Tritunggal. Memberikan kemuliaan satu dengan yang lain. Waktu Kristus di dunia, dia memberikan kemuliaan kepada Allah. Waktu Kristus dibangkitkan, Allah Bapa memberi kemuliaan kepada Kristus. Sama halnya dengan suami istri kepada anak kepada suami istri. Memberikan kemuliaan. Bagaimana terus belajar di dalam firman. Tidak menjelekkan satu dengan yang lain, tidak membenci satu. Bagaimana kita terus di dalam keluarga menciptakan satu kehidupan ciptaan yang baru. Lalu, istri tunduk kepada suami karena jemaat menjadi jemaat yang taat. Istri tunduk kepada suami. Bapak Ibu, tunduk di sini bukan adalah paksaan ya Bapak Ibu. Karena tunduk indikasikan adalah pemaksaan, tetapi bukan. Kita mempunyai satu derajat yang sama, tetapi istri dengan sukarela menurut ajaran firman tunduk kepada suami. Istri harus tunduk, jangan mendominasi. Banyak sekali istri mendominasi, suami tunduk. Istri menjadi Kristus, suami menjadi jemaat. Gak bisa, itu bukan ciptaan baru. Itu kita merubah order lagi Bapak Ibu, gak boleh. Suami harus menjadi jemaat. Suami harus menjadi Kristus. Istri siap tunduk menjadi jemaat. Taat, menjadi penolong yang benar. Bagaimana kita menolong suami supaya dia memperoleh kehidupan seperti Kristus. Bagaimana dia memperoleh menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya. Bisa menyempurnakan semua menjadi seperti Kristus, mendorong. Jikalau suami kita kafir gitu ya, jahat dan gak bagus, bagaimana kita membuat suami kita, menolong suami kita untuk ayo kita menjadi seperti Kristus. Jadi gini ya Bapak Ibu, hati-hati mempunyai suami istri yang punya otak yang sama, itu bahaya. Kenapa? Karena tidak ada saling koreksi. Nah ini bahaya sekali. Jikalau kita mengerti firman, harusnya yang mengambil keputusan dari segala sesuatu adalah suami. Istri, jikalau suami mempunyai keputusan yang salah, suami boleh memberikan pendapat, tetapi keputusan tetap harus ada di kepala. Tetapi karena suami bukan adalah Kristus sesungguhnya, dia juga harus mempertimbangkan apa sih penolong saya ini yang saya mau beri. Jangan menjadikan kalimat penolong sebagai savior, menjadikan kalimat penolong sebagai penyelamat. Wah, wanita lebih hebat. Enggak. Penolong adalah bagaimana suami ini yang mengerjakan segala sesuatu sebagai kepala. Wanita mengerjakan bagaimana dia supaya bisa membuat pekerjaan yang besar ini dengan yang kecil-kecil ini menjadi satu gitu ya Bapak Ibu. Sehingga dia bukan savior yang mengerjakan yang besar, lalu suami yang kecil-kecil, bukan. Yang besar tetap suami, tetapi yang kecil-kecil ini istri yang bisa ini. Inilah penolong. Karena kadang-kadang teman saya berbicara, istri jadi penolong, maka dia lebih hebat, harusnya enggak. Penolong di situ bukan menjadi savior, beda lagi. Tetapi menjadi yang membantu segala sesuatu. Nah ini adalah konsep penting di dalam ciptaan baru yang kita harus mengerti. Terpenting suami dan istri bersama Kristus dan jemaat memperbaharui dunia ini. Jadi apa? Waktu Bapak Ibu bersuami istri, bagaimana menciptakan baru di dalam keluarga Bapak Ibu? Jikalau suami Bapak Ibu cinta uang, bagaimana istri harus bertindak? Jikalau istri merongrong terus, ganggu-ganggu, bagaimana suami bersikap tegas, dan bagaimana suami membuat istri berbalik kepada Tuhan, itu penting sekali. Maka kita harus punya kebijakan yang luar biasa.
kebijakan yang daripada firman. Nggak bisa nggak bisa Alkitab itu diganti dengan konsep dunia. Kita sangat salah sekali. Saya lanjut dulu ya. Dan ini adalah ciptaan baru, semua order berdasarkan kebenaran dan kebangkitan Kristus. Nah, ada lagi satu hal yang terakhir ya Bapak Ibu. Waktu di dalam Yohanes disebutkan waktu Kristus bangkit, yang datang di situ adalah satu wanita ya Bapak Ibu, Maria Magdalena. Dan di dalam yang saya baca ya Bapak Ibu, di dalam kuburan itu biasanya adalah dalam bentuk taman Bapak Ibu. Dan di situ ada Kristus, dan di situ ada wanita perempuan. Bapak Ibu melihat nggak ini tentang apa Bapak Ibu? Taman, Kristus, perempuan. Ayo Bapak Ibu, ini apa ya Bapak Ibu? Tapi nggak ada ular. Ini tentang apa? Kalau Bapak Ibu bisa langsung klik, ini Taman Eden. Adam, perempuan. Tetapi nggak ada ular. Artinya apa? Di sini adalah udah mulai transformasi ciptaan baru itu terjadi. Kembali lagi kepada ciptaan awal. Waduh. Di sini kita memulai Bapak Ibu. Lalu wanita di sini tidak menjadi dianggap tidak penting. Wanita sangat penting di sini. Maka ya Bapak Ibu, feminisme itu salah mengerti bahwa dia merasa direndahkan. Atau ada waktu itu Rafi Zakarias Bapak Ibu ditanya, ada seorang ateis, dia membaca Alkitab, dia langsung benci dengan Alkitab karena dia pikir kok wanita direndahkan. Lalu Rafi Zakarias ngomong gini, baca sampai selesai, terutama di dalam kebangkitan. Di situ dimulai adalah transformasi. Seorang wanita memberitakan firman kepada yang ini, dan itu dapat dipercaya. Dan lalu ya Bapak Ibu ya, di sini udah mulai nih, wanita mulai menanjak. Ini menurut N.T. Wright, wanita itu nggak bisa disingkirkan lagi. Wanita mempunyai satu peran yang penting di sini. Wanita terutama di dalam Roma 16 yang disebut pertama itu Febe, yang kedua Priscilia. Nah, di sini udah mulai ada satu susunan, laki-laki itu nggak menjadi satu order yang lebih penting dan wanita itu tidak penting, nggak. Semua menjadi sama. Tetapi kembali lagi, jikalau suami istri, wanita dengan sukarela menundukkan diri kepada suami. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu wanita, gitu ya, ibu-ibu wanita, bahwa bagaimana kita. Lalu juga ya, Maria mendengarkan firman. Di situ creation sudah mulai dibarbarui. Harusnya laki-laki saja. Ini makna yang penting. Saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa dikagumkan dan memulai ciptaan baru terkecil di dalam keluarga. Bagaimana keluarga seorang istri bersikap anggun, seorang istri bersikap karena ini yang saya rasakan kalau saya punya pacar dan mama saya ngomel-ngomel gitu ya. Jangan ngomel-ngomel terus, bersikap anggun. Lalu laki-laki jangan suka ngomel-ngomel juga, marah-marah, merasa diri berkuasa, gampang menindas. Bagaimana ciptaan baru mau berkorban? Itu Tritunggal. Itu sikap Kristus. Jemaat mau tunduk, mau belajar mau belajar taat kepada Kristus. Waduh, kalau ini terjadi, keindahan sangat luar biasa. Dan saya kalau memang ada anak muda, cari seseorang yang takut akan Tuhan, yang mengerti ciptaan baru. Jangan mencari pacar yang ganteng, kaya. Saya pikir bahwa seorang wanita yang gak mencari kepala seperti Kristus akan memikul salib lebih berat. Karena apa? Secara tidak langsung dia akan membypass langsung kepada Kristus. Karena dia gak punya Kristus, sehingga apa? Dia harus mempertobatkan orang ini dulu yang dia nikahi nanti. Itu akan repot sekali. Dan dia akan menjadi Kristusnya. Itu akan repot sekali dan akan lebih berat sekali. Dan maksud saya begini, ketika kamu mencari pasangan,
Jangan berkata-kata realistis lalu mencari kekayaan. Itu nggak realistis bagi saya. Itu kebodohan dan itu adalah kematerian. Orang yang realistis adalah mencari orang yang takut akan Tuhan. Walaupun dia di dalam kesusahan, tetapi dia mau bekerja keras, mau berjuang. Itu yang Bapak Ibu harus. Kalau Bapak Ibu punya anak, tolong kasih tahu itu. Kalau dia kaya tapi brengsek, kalau dia kaya tetapi ya senyum-senyum gitu ya, memang baik awal-awal tetapi tidak cinta Tuhan, tinggalkan. Tetapi jikalau dia cinta Tuhan tetapi hidup sederhana atau masih susah, tetapi dia mau bekerja keras bagi Tuhan, mari kita pilih seseorang yang demikian. Karena apa? Creation dimulai daripada keluarga. Jikalau keluarga sulit udah dirubah, bagaimana engkau bisa menjadi ciptaan baru di kerjaan, di sekolah dan di lain tempat? Bagaimana anak bisa melihat ciptaan baru jikalau Bapak Ibu suka berantem? Bagaimana anak bisa melihat ciptaan baru jikalau tidak mendidik anak secara firman? Bagaimana anak-anak bisa melaksanakan ciptaan baru jikalau suami istri memberikan anak-anak hal-hal dunia, uang lebih penting, sesuatu lebih penting? Saya pikir itu kita harus pertimbangkan lagi ya Bapak Ibu ya. Karena banyak saya pikir, saya bertemu seorang teman-teman, ada teman saya, adik-adik sekolah minggu saya dulu yang saya ajar, mereka berpikir bahwa mencari yang kaya itu realistis. Padahal saya pikir itu bukan realistis ya. Puji Tuhan dapat kaya, takut akan Tuhan, itu puji Tuhan, itu bonus. Tetapi sedikit yang kayak gitu Bapak Ibu. Biasanya orang kaya itu ditinggal Tuhan gitu ya. Contohnya anak-anak muda yang masih muda udah kaya, sedih tinggalkan Tuhan. Ya udah nggak mau ikut. Tetapi banyak orang yang sulit, yang bekerja keras, yang mempunyai pinter gitu ya, tapi dia memang nggak punya potensi untuk itu. Tapi dia mau bekerja keras, mau menghidupi. Kalau nanti mau nikah, bagaimana lebih mementingkan, ya bertanggung jawab sih. Ciptaan baru itu harus bertanggung jawab, bisa makan ya. Lu mau makan cinta? Enggak lah, dia nggak makan cinta, dia makan takut akan Tuhan, itu yang dia makan. Maksudnya, kalau kita punya anak, tolong teliti dulu gitu ya. Dia takut akan Tuhan atau enggak? Sama dia kira-kira mengerti nggak konsep-konsep dasar kekristenan? Yang mau kemana sih kalau saya nikah? Itu penting Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sekarang waktu nikah, biar bisa bersama-sama gitu ya. Mari kita rubah sekarang seluruhnya di dalam keluarga kita. Bagaimana kita menjadi istri dan suami, mempunyai konsep yang baru. Ini saya mungkin selanjutnya akan membahas tentang suami istri ya, karena saya pikir kayaknya di Gebis nggak pernah bahas suami istri. Nanti mungkin saya yang bahas, mas, saya belum suami istri. Tetapi apa sih yang saya dapat dari mengerti suami istri itu ya? Dan saya akan sampaikan bahwa bagaimana suami harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau para suami atau laki-laki, sekarang engkau mencintai dirimu, engkau mencintai uang, engkau mencintai HP-mu, engkau mencintai kehebatanmu, engkau mencintai kekayaanmu, engkau mencintai, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lalu bagaimana sih Kristus itu hidup? Bagaimana sih saya harus berkorban? Bagaimana sih saya harus menyerahkan diri? Bagaimana sih saya harus hidup? Sekudus apakah Kristus itu hidup? Sebenar apakah Kristus itu hidup? Seberkorban apakah Kristus itu? Kalau istri yang tadinya suka mendominasi, yang suka merongrong, suka ngambek, suka apa, mari kita bertobat dan mau tunduk mendengarkan apa yang suami katakan dengan rendah hati, dengan cinta kepada Tuhan. Jangan langsung ngegas gitu ya. Banyak suami menasihati istri langsung ngegas. Banyak suami memberitahu istri nggak bisa terima. Mari kita belajar tunduk seperti Kristus. Lalu ini juga terpenting menjadi istri. Bagaimana kamu menolong suamimu? Itu juga penting. Jikalau suamimu cinta uang, mari kita supaya dia bisa berbalik kepada Allah. Jikalau suamimu cinta uang, bagaimana dia bisa cinta kepada Allah? Lalu apalagi anak-anak, jangan bikin tawar hati anakmu. Bagaimana menjadi suami yang mencintai anak dengan adil, mencintai anak dengan tidak mengerti pergumulan anak. Karena Allah pun mengerti pergumulan kita, maka kita juga harus belajar mengerti pergumulan anak.
Ini proses-proses creation ya Bapak Ibu ya, ciptaan baru. Jadi kalau kita masih kurang di dalam sana, mari kita berubah, bertobat. Sungguh-sungguh. Karena nggak ada ciptaan baru yang, Bapak Ibu, ini tuh berlanjut ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hidup di dunia ini nggak cinta Tuhan, bagaimana bisa di langit baru bumi baru jadi mendadak cinta Tuhan? Bapak Ibu nggak suka dengar firman, bagaimana nanti di langit baru bumi baru bisa cinta Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu tidak suka berdoa ketika mati masuk surga suka berdoa? Maka Opa itu cocok sekali ya di surga sebenarnya. Karena dia suka sekali berdoa. Berdoa bagi dunia ini keadilannya. Tapi kalau kita tidak suka berdoa, bagaimana kita beroleh bagian di dalam kerajaan Allah? Bagi saya, mari saya pun juga harus bertobat sebagai anak muda yang terkadang masih suka main, masih jarang berdoa. Saya pun di dalam Subang itu ya, bertekun bagaimana saya bisa menghabiskan Alkitab, bertekun bagaimana saya bisa habis berdoa. Sehingga saya tidak menjadi seseorang yang hanya menyampaikan firman, tetapi tidak memberi teladan. Menyampaikan firman, tetapi firman itu hanya pengetahuan dan saya tidak bisa hidupi. Saya takut menjadi seorang yang ketika saya bisa menyampaikan firman, tetapi saya nggak bisa hidupi itu gitu. Bersabar, tapi saya sendiri nggak sabar. Atau saya cintai firman, tetapi saya nggak pernah baca firman. Aduh, itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan penyesat. Yaitu apa? Buahnya nggak sama. Kalau saya mau jauh lagi ya Bapak Ibu ya, kasih saya 5 menit aja. Tentang mengapa Allah bilang Tuhan, Tuhan gak masuk surga. Itu berbicara tentang penyesatan Bapak Ibu. Yang gak diterima itu yang menyesatkan dan yang tersesat. Itu kalau kita mau korelasikan itu ke Yeremia. Yeremia damai sejahtera, apa yang diomongkan Tuhan gak sesuai. Jadi itu bukan bertindak berbuat baik, gak sesuai kehendak Tuhan, lalu gak masuk surga, bukan. Tetapi karena kamu ikut di dalam penyesatan, nabi yang sesat juga. Walaupun pakai nama Tuhan, tetapi Tuhan gak suruh, gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ engkau akan dibuang. Sama dengan kita. Jikalau saya berkhotbah atau kita mendengarkan khotbah tetapi kita tidak berubah, kemungkinan kita dibuang Bapak Ibu. Bukan permasalahannya saya adalah menyembah Tuhan atau tidak. Tetapi apakah saya menghidupkan? Apakah, bukan hanya menghidupkan itu saya nggak mau kembali lagi kepada etika saya berbuat baik. Tetapi bagaimana otak saya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Itu menghidupi firman. Otak saya dipenuhi firman. Tindakan saya, pikiran dan yang keluar dari mulut saya sesuai dengan firman. Itu menghidupi firman. Bukan saya mengerti, wah teologi doktrin ini, doktrin itu, doktrin. Tapi saya nggak bisa menghidupi. Atau saya bisa bertindak baik, punya karakter yang baik. Tetapi saya nggak mengerti kemuliaan Kristus sama sekali. Waduh Bapak Ibu, kita selalu jadi kayak pendulum ya. Satu berat di sini, satu berat di sini. Mari kita belajar dengan rendah hati untuk mengerti Tuhan dan mencintai Tuhan. Biarlah makna kebangkitan yang bisa saya sampaikan, yang semoga Roh Kudus memimpin saya, kiranya dikagumkan oleh firman Tuhan. Dan Roh Kudus terus menggerakkan dan mengubah hati kita terus-menerus, memperbarui hidup kita menjadi ciptaan baru dan alat-alat Kristus di dunia ini yang nanti akan bumi dan surga akan bersatu di dalam langit baru dan bumi yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, apakah firman ini bermakna di dalam hati kita? Apakah firman ini hanya lalu? Tuhan tolong biar Roh Kudus yang menggerakkan hati kami, supaya kami boleh semakin mencintai Engkau. Supaya kami bukan dikagumkan hanya bertindak seperti karakter-karakter yang seperti Kristus, tetapi tidak mencintai Kristus, atau tidak mengerti tentang Kristus, atau tidak mengerti tentang siapa itu Kristus atau Allah, atau sebaliknya saya mengerti siapa Allah tetapi tidak bertindak dengan benar. Ampunilah kami, tetapi biarlah kekaguman ini boleh mengubah kami secara tindakan, secara pikiran, secara seluruh hidup kami. Supaya apa? Kebangunan terjadi di dalam gereja Bethel Injil sepenuh. Supaya setiap
orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, dan setiap anak bertanggung jawab terhadap orang tuanya, dan setiap suami istri bertanggung jawab semua terhadap Tuhan. Biarlah semua segala sesuatu Tuhan boleh sempurnakan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh semakin mencintai Engkau, supaya kami boleh terus tunduk kepada firman-Mu, supaya kami boleh dibukakan tentang apa makna dari kebangkitan Kristus dan relevansinya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami untuk mengubah dan membentuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan. Mau nutup ya? Baik Bapak Ibu, kita akan tutup kebaktian ini dan kita akan berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan lagu favorit kita, Dia Peliharaku. Dia karena Dia peliharaku, Dia peliharaku di Dia peliharaku, Dia peliharaku, Dia peliharaku di bersyukur untuk segala sesuatunya yang terjadi pada hari ini. Kalau kita masih boleh terus beribadah dan baru saja kita mendengarkan firman, biar Tuhan boleh memimpin hati pikiran kita supaya kita boleh mengerti makna kebangkitan. Begitu dalam, begitu limpah makna kebangkitan daripada Kristus untuk kita semua. Dan betapa Kristus mau mati dan membuka pintu keselamatan bagi kita orang-orang yang seharusnya menjadi kafir, yang seharusnya tidak mendapatkan jatah keselamatan, tapi itu dibukakan bagi kita. Sungguh kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Kita juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia, juga terutama dunia, juga untuk pemimpin kita yang terutama Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan menteri, biar mereka kuat menghadapi segala sesuatunya. Karena di dalam rumah tangga kita juga begitu kesulitan bagaimana memimpin negara. Mari kita berdoa juga untuk setiap orang Kristen yang berada di Indonesia boleh terus dikuatkan, boleh terus mengabarkan Injil. Setelah itu nanti saya akan tutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh mendengar firman yang begitu baik, Engkau sungguh
berlimpah-limpah atas kami ya Tuhan, berkat-Mu kepada kami. Meskipun meskipun lama ya Tuhan, tapi Engkau memberitakan terus hal-hal yang baru kepada kami. Dan kami percaya begitu masih banyak di dalam firman-firman Tuhan yang belum kami ketahui. Karena kami tahu bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau dan mengetahui bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya yang Engkau utus. Maka itu Tuhan, ajar kami terus untuk mengenal Engkau, ajar kami terus untuk mengerti firman-Mu, ajar kami terus untuk selalu rindu akan firman-Mu. Kami menunggu waktu untuk setiap minggu, setiap segala sesuatu yang baru akan firman-Mu selalu ada atas kami. Terima kasih untuk firman yang begitu baik ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh lebih luar biasa lagi, boleh lebih diurapi lagi, boleh lebih menyampaikan firman-firman rahasia, firman-firman-Mu kepada kami yang sedikit ini. Kami juga berdoa untuk Indonesia, juga khusus seluruh dunia Tuhan yang menghadapi COVID. Engkau mau tolong kami semua ya Tuhan. Akan ada krisis ekonomi, akan ada banyak hal ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau mau menolong kami semua. Kami mengusir segala kuasa setan, kuasa gelap, kuasa perusuh yang hendak mengganggu Indonesia, kuasa penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatunya ini Engkau pulihkan. Kami percaya segala sesuatu diizinkan oleh-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang sesuatu yang keluar dari kedaulatan-Mu. Tapi kami percaya juga Engkau menjaga anak-anak-Mu. Kau berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk presiden, juga wakil presiden kami ya Tuhan. Kau mau tolong biar mereka boleh kuat. Untuk para menteri-menteri biar mereka boleh kuat Tuhan menghadapi krisis ini. Juga untuk garda terdepan ya Tuhan, baik perawat, dokter, semuanya Kau mau tolong ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya vaksin boleh segera didapatkan. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami akan menutup ibadah ini. Baik Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, menyertai hati dan pikiranmu, juga segenap keluargamu, dimanapun kau berada. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita, usaha kita, bahkan hidup kita dimanapun kita berada, biar kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai Ia datang kembali. Haleluya. Mari kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa